warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi rahmati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqotul Imam, di mana saat ini kita masih ada pada kata mutiara yang ke-185, dan ini merupakan seri kedua. Mohon disimak, kaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki, dan saat ini saya akan rilis ulang, ya, ada beberapa kalimat sebelumnya dan akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qultu, dan sungguh aku telah berkata, fi hadza, di dalam masalah fakir ini, qasidatan, melalui sebuah qasidah sayati yang akan datang, apa zikruha, yaitu penyebutan kepada qasidah. Qoriban, sebentar lagi, insya Allah, jika Allah memang menghendaki. Di dalam syair qasidahnya yang terkait dengan fakir, wa in turidna bastal mawahibi ajilan wa fil faqati rihul mawahibi yunsharu. Wa in turidna, dan jika benar-benar pengen siapa engkau, bastal mawahibi, akan keleluasaan hamparan daripada peparing-peparing Allah, ajilan, hale dalam keadaan cepat. Wa fil faqati, maka itu ada di dalam keadaan fakir di hadapan Allah. Rihul mawahibi, adapun yaitu ibaratnya seperti angin peparing-peparing Allah, yunsyaru, yang akan tersebar. Apa mawahib? Artinya bahwa kalau sampean pengen benar-benar memperoleh hamparan peparing-peparing Allah, ajilan, dengan cara yang sangat cepat, patas, maka fafil faqoti, maka tetapkanlah hatimu sebagai orang yang fakir, orang yang butuh di hadapan Allah. Artinya fakir dan faqoh di hadapan Allah itu kamu rasakan, ya, bahwa segala sesuatu yang kamu miliki ini sesungguhnya adalah milik Allah. Kamu tidak punya apa-apa. Sekalipun kamu punya secara materi, punya kekayaan, punya dunia, punya ilmu, punya jabatan, seluruhnya itu coba sematkan bahwa seluruhnya adalah peparing dan pemberian Allah. Jangan kamu merasa itu adalah milikmu. Jangan merasa itu adalah bagian daripada kekayaanmu. Nah, selama kamu bisa menyematkan hatimu faqoh, tidak pernah mengklaim satu demi satu yang ada di tanganmu, mulai dari jabatan, pangkat, sampai kekuasaan dan kekayaan itu. Kalau dalam hatimu tidak mengklaim bahwa seluruhnya adalah milik Allah, sedangkan engkau di hadapan Allah benar-benar merasakan kefakiran itu, maka di saat seperti itu rihul mawahib, peparing-peparing Allah itu akan datang ibaratnya seperti angin. Yunsyaru, akan tersebar terus peparing-peparing Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesadaran untuk menyematkan kefakiran hati, rasa butuh kepada Allah ini tidak istiqomah. Kesadaran itu jarang datang pada kita. Kita banyak silau dengan jabatan, kekayaan, pangkat, dan seluruhnya. Termasuk
termasuk karomah-karomah, keramat-keramat, kewibawaan-kewibawaan itu. Ya, padahal seluruhnya itu adalah pemberian Allah. Dan itu jarang kamu ngomong kemudian merasakan bahwa itu adalah bukan milik gue. Yang banyak di antara kita sering mengklaim bahwa itu adalah aku. Ketika kau masih mengatakan bahwa itu adalah aku, seakan-akan itu milikmu, bahwa kau tidak pernah sadar bahwa engkau adalah orang miskin di hadapan Allah. Kefakiran itu penting, merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak tidak mempunyai sesuatu apapun, termasuk karomah itu bukan milik kita. Nah, sementara hari ini, waktu ini, detik ini kita masih mengklaim bahwa kita memiliki segala-galanya. Bagaimana mungkin mawahibnya Allah, peparing-peparing Allah itu akan cepat datang kepada kita kalau di dalam diri kita, di dalam hati kita masih ada jumawah, masih ada kesombongan, masih ada klaim bahwa itu adalah aku. Wal muradu, adapun yang dimasukkan bil mawahibi dengan istilah mawahib, peparing-peparing Allah, itu berupa apa? Ma'arifu, kemakrifahan, pengetahuan semakin dekat, semakin kenal dengan Allah. Wa kusyufatu, dan kusyufa, yaitu mukasyafah, dibukakan, yaitu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mau menyematkan bahwa kita adalah hamba yang fakir, hamba yang butuh kepada Allah, maka pemberian-pemberian Allah yang namanya mawahib itu akan segera datang secepatnya. Berupa apa itu? Ma'arifu wa kusyufat wa tumakninatun, diberikan ketumakninahan, wahikamun, dan diberikan hikmah-hikmah, wa ulumun, dan diberikan ilmu-ilmu, wa asrarun, dan diberikan rahasia-rahasia spiritual oleh Allah, di mana seluruhnya itu taridu akan datang alal qulubi, ke dalam hatinya orang-orang atau hamba-hamba yang merasakan fakir di hadapan Allah. Bersumber dari mana itu mawahib Allah itu? Min khazainil ghuyubi, dari gudang kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari gudang-gudang kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana sumbernya mawahib Allah itu. Kapan itu? Hala sofaiyah, di saat atau ketika dalam kondisi bersihnya hati, wa tasfiyatiha, dan saat sucinya hati, minal wiriyati, dari sesuatu yang selain Allah. Baru di saat kamu dengan merasakan kefakiran sehingga hatimu menjadi bersih dan suci, tidak ada satupun ya yang terbesit di dalam hatimu kecuali Allah, maka saat seperti itulah mawahib, peparing-peparing Allah akan cepat datang silih berganti kepada dirimu. Wa asfama yakunul qalba, wa asfama, adapun paling bersih-bersihnya sesuatu, yakunu, yang ada, apa ma itu al-qalba, yaitu hati. Sebersih-bersihnya sesuatu itu adalah hati. Kapan itu? Hina tadhabu, ketika hilang, ketika pergi apaan? Nafsu-nafsu. Hati yang bersih adalah hati di mana di saat nafsumu itu hilang, nafsu keangkara, murkaanmu itu, merasa kaya, merasa pintar, merasa hebat, ya, merasa bahwa seluruhnya adalah milikmu, seluruhnya adalah usahamu. Wadhihabun nafsi, sementara adapun wadhahabun nafsi, adapun hilangnya nafsu. Kapan nafsu itu akan hilang? Yang ada di dalam hatimu itu innama yakunu, bahwasanya yakunu akan ada apa perginya nafsu itu, yaitu bitarki hududiha, ketika ditinggalkan peran-peran kepentingan nafsu yang ada di dalam hatimu. Ketika kamu sudah meninggalkan pengaruh kepentingan nafsu,
Ya, ketika kamu tinggalkan itu, di saat seperti itulah nafsu yang ada dirimu itu akan pergi pula. Maka itu wala yatahaqqaqu, maka tidak akan pernah yaitu nyata. Wala yatahaqqaqu, dan tidak akan pernah eksis. Ya. Wala yatahaqqaqu, dan tidak akan pernah terbukti. Apa dzalika? Yaitu hati. Wala yatahaqqaqu, dan tidak akan terbukti. Ya, apa dzalika? Yaitu hati fil ghalibi, biasanya. Ya. Jadi hati itu tidak akan terbukti bersih dan suci fil ghalibi, di dalam biasanya, di dalam kebiasaannya atau pada biasanya, illa fi halil faqoti, kecuali dalam keadaan engkau, dalam keadaan hatimu merasakan yaitu kefakiran, kebutuhan wal fakir, dan fakir di hadapan Allah. Jadi tidak akan terbukti bahwa hati itu akan bisa bersih ya biasanya, kecuali di saat engkau bisa apa? Bisa mengkondisikan hatimu dalam keadaan fakoh, butuh, dan dalam keadaan fakir di hadapan Allah. Walidzalika, oleh karena itu, halal fakoh wal fakir kanu, ada siapa ulama-ulama tasawuf, sehingga kondisi seperti itu ya, keadaan fakoh dan fakir itu kanu ada, para ulama-ulama sufi itu yafrahuna, merasa senang, bergembira bil fakri, karena kefakiran, wa yahzanuna, dan merasa sedih mereka itu para ahli-ahli sufi itu minal ghina, dari yaitu rasa kaya. Futiha, dibuka, ala ba'dihim, atas sebagian orang-orang sufi, bisyai'in, apa bisyai'in, dengan sesuatu, minat dunia, dari dunia. Memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian para sufi itu dibukakan, diberikan kemudahan oleh Allah ya, dibukakan, diberikan kemudahan oleh Allah sesuatu dari dunia. Ada memang sufi, para sufi itu yang diberikan satu apa namanya, karunia-karunia Allah berupa dunia, itu ada. Pakola kemudian berkomentar, berkata siapa ba'duhum, hadhihi uqubatun, jadi adapun ini dunia itu uqubatun, menjadi hukuman, lam adri, dimana tidak tahu aku, ma, adapun apa, sababuha, lam adri, tidak mengerti aku, ma akan suatu, ya, ma akan suatu, sababuha, adapun sebabnya uqubah. Ini kadang-kadang dunia itu sungguhnya diberikan, ya, padahal dunia ini adalah hukuman. Aku nggak ngerti kenapa Allah kadang-kadang memberikan seperti itu. Kalau ini hukuman kok diberikan oleh Allah, ya begitu. Wa qala dawu siapa Al-Harwi, Imam Al-Harwi, al-faqru, adapun fakir itu sifatun, sebuah sifat, majhuratun, yang dijauhkan. Wa adapun al-faqru, jadi fakir itu adalah sifat yang ditinggalkan atau sifat yang dijauhkan. Orang-orang kan begitu, sifat yang dijauhkan. Tidak ada orang yang suka fakir. Jadi salah satu sifat yang paling dijauhkan oleh hamba Allah itu adalah fakir, fakrun. Padahal wa adapun fakir itu alat duma, paling lezat-lezatnya, paling enak-enaknya sesuatu, yanaluhu, yang telah memperoleh hu kepada masyabal arifu, seorang ahli makrifat. Padahal yang paling lezat, kalau tahu kondisi fakir itu, kalau tahu bahwa fakir itu adalah sesuatu yang paling lezat yang dirasakan oleh orang ahli makrifat, ya. Padahal fakir itu maksudnya bahwa fakir itu katanya orang makrifah, orang ahli makrifah, bahwa fakir itu adalah satu keadaan yang paling nikmat. Kenapa? Likauniha,
Karena adanya sifat yang dijauhi oleh banyak orang, sifat fakir ini, itu tudkhiluhu mampu memasukkan apa sifatun mahduro itu kepada ma'alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat fakir, ya fakir ini sifat mahduro yang tidak disenangi orang, yang dijauhi orang, ini yang namanya fakir itu, ini ternyata adalah salah satu jalan yang mudah untuk menghantarkan menuju ke kemaharibaan Allah, menuju sebo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajlisuhu wa tujallisuhu, ya. Dikauni tudkhilu wa tujallisuhu. Atau di mana bahwa sifatul mahjuro, sifat yang dijauhi ini yang namanya fakir itu adalah sifat yang mampu mendudukkan kepada si arif. Nah ini saya ulangi lagi, tudkhilu yang bisa memasukkan, yang bisa mengantarkan apa sifat mahjuro kepada si arif alallahi, yaitu pintu menuju kepada Allah. Wa tujlisuhu, dan bahwa sifat mahjuro itu mampu mendudukkan orang makrifah kepada orang makrifah, baina yadai, bisa sebo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, adapun si fakir itu amul maqamat, adalah makom yang paling luas, ya. Apanya? Hukumnya atau pengaruhnya. Ini adalah makom yang sangat berpengaruh, makom yang paling luas pengaruhnya, yang paling tinggi pengaruhnya, likot ilawaiki, untuk memutuskan keterkaitan atau ketergantungan dengan dunia. Watajarudi, dan menjadikan bebas minal alaiki, dari hal-hal yang terkait atau bergantung, membebaskan jiwa orang untuk bergantung kepada makhluk. Makom fakir, ya, makom fakir merasa tidak punya apa-apa, merasa butuh kepada Allah, fakir di hadapan Allah, itu adalah salah satu pengaruhnya adalah mampu mentajarudkan, mampu membebaskan tajarrudi minal alaiki, mampu membebaskan dari ketergantungan nafsu, ketergantungan kepada manusia, dan ketergantungan kepada sesuatu yang selain Allah. Wastighalil qalbi, dan menjadikan pengaruh sibuknya hati. Jadi fakir itu menjadikan pengaruh sibuknya hati billahi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kila, dikatakan, ada yang mengatakan begini, al fakirus shadiq, adapun seorang fakir yang jujur, fakir yang sejati, bukan fakir abal-abal. Siapa fakir yang sejati itu? Adalah layam niku, orang yang tidak memiliki, walayum laku, dan tidak dimiliki oleh siapapun. Dia tidak memiliki apapun, sekalipun yang ada di tangannya itu ada, dia tidak pernah menyematkan bahwa itu adalah miliknya. Itu semua adalah milik Allah. Jabatan, pangkat, kekayaan, apapun, kewibawaan, keturunan, nasab, itu, ya, seakan-akan dia tidak memiliki nasab, siapa dan dari apa, ya, semuanya itu adalah miliknya Allah. Dia tidak memiliki apa-apa, walam yumlaku, dan tidak pernah dikendalikan oleh siapa-siapa kecuali dia dimiliki oleh Allah. Itu baru fakir sejati. Dirinya pun tidak memiliki dirinya, dia tidak bisa memiliki dirinya, bahwa dirinya itu adalah milik Allah. Itulah. Wakilah ditanya Ali Sahal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Syekh Sahal Mahfud, Sahal bin Abdullah, Sahal Mahfud, ditanya kepada Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu, kepada Syekh Sahal bin Mahfud, seorang ulama sufi juga ini.
Beliau ditanya mata yastarihul fakiru, mata kapan yastarihu akan bisa merasakan istirahat siapa al fakiru, seorang fakir. Karena orang fakir itu kan diibaratkan orang yang loyong. Ya, orang yang mesti orang fakir itu kan pasti orang yang butuh. Ya. Sedangkan orang butuh itu nggak ada henti-hentinya. Karena nama fakir itu kan orang butuh kan. Orang fakir itu orang butuh. Nah, cuma sekalipun dia butuh itu, dia butuhnya itu hanya kepada Allah. Ketika ditanya kalau fakir secara real dalam kehidupan itu, orang fakir yang bisa memposisikan kefakirannya itu dia juga bisa istirahat. Memang secara logika, secara adat kebiasaan orang fakir itu adalah orang yang tidak pernah atau belum bisa memenuhi kebutuhan. Karena dia butuhnya banyak kan otomatis terus dia selalu berpikir dan mencari kan. Akhirnya nggak henti-hentinya, terkesan dia tidak pernah bisa istirahat. Maka kemudian Syekh Abdullah ditanya, Sahal bin Abdullah ini, kalau begitu kapan sih orang fakir itu bisa istirahat? Qala, maka jawab Syekh Abdullah bin Sahal bin Abdullah, idza lam yaro, bila mana lam yaro tidak lagi melihat, bi kulli waktin, pada setiap waktu itu sudah tidak bisa melihat, tidak melihat lagi ghairobihi, kecuali atau hanya yaitu Tuhannya, hanya melihat kepada Tuhannya. Jadi orang itu akan bisa istirahat seperti kita ini akan bisa istirahat, tidak banyak berpikir sudah. Ketika segala sesuatu itu kita iljakan, kita iktimatkan, kita sandarkan, kita serahkan kepada Allah, selesai sudah. Ya, persoalan sebesar apapun kalau kita ingin ringan maka kembalikan seluruhnya kepada Allah. Di saat seperti itulah bahwa sesungguhnya kita akan mendapatkan waktu istirahat. Lebih-lebih di kehidupan sekarang kita ini hampir tidak henti yang namanya otak untuk terus berpikir, nyaris tidak pernah istirahat. Dengan satu persoalan ditambah lagi problem satu, lagi ada masalah. Ngapain kita berat-berat hidup ini? Kita ini termasuk kategori orang fakir kan? Manusia itu sebenarnya fakir. Loh, kalau pengen panjenengan menjadi orang yang bisa istirahat, sekalipun sampean atau kita adalah orang fakir, maka coba kita mulai belajar untuk melihat, ya, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan pernah melihat pada segala sesuatu kecuali melihat Allah. Selesai sudah. Ya, kefakiranmu, rasa fakirmu, butuhmu itu akan bisa istirahat ketika engkau hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa qala Syibli. Wa qala Dawus ya Pak Syibli, Syekh Syibli. Al-fakiru, adapun orang fakir itu la yastagni, sudah tidak lagi merasa butuh. Orang fakir katanya Syekh Syibli itu sudah tidak merasa butuh. Ya. La yastagni. Oh, la yastagni itu artinya tidak merasa butuh bisyai'in, terhadap sesuatu dunallah, selain Allah. Dia tidak akan butuh sesuatu apapun kecuali hanya butuh kepada Allah. Ya. Wa qala, dan dawuh siapa? As-surah wirdi, As-surah wardi, Syekh Suharwardi, Suhrawardi. Beliau dawuh fi awarifil ma'arifi, di dalam kitab Awariful Ma'arif. Beliau mengatakan al-faqru, adapun keadaan fakir itu asasut tasawufi, menjadi dasar bertasawuf. Wabi, dan dengan fakir kiwamuhu, tegak berdirinya tasawuf. Artinya bahwa tasawuf itu fondasi dasarnya adalah fakir. Ya. Tasawuf tanpa merasakan kefakiran di hadapan Allah, maka robohlah tasawufnya. Maka tegaknya tasawuf itu ditegakkan oleh sifat fakir.
wa yalzam, dan wajib, min wujudi tasawufi, dari adanya tasawuf, wujud al-faqri, akan adanya wujudnya kefakiran. Kalau memang ya, atau wajib ya, wajib tasawuf itu ya akan terus eksis karena adanya fakir. Artinya bahwa tasawuf itu akan wujud terus selama sifat fakir di hadapan Allah itu akan terus ada di dalam dirimu. Maka itu wayalzamu, wajib adanya tasawuf itu akan adanya fakir. Wujud atau jiwa tasawuf tanpa ada sifat fakir, maka batalah tasawufnya itu. Karena ini menjadi syarat wajib. Syarat wajibnya orang tasawuf itu harus menyematkan kefakiran di hadapan Allah. Selama Anda tidak pernah menyematkan kefakiran di hadapan Allah, maka tidak akan pernah sampai kepada orang sufi. Karena itu menjadi syarat wajib. Kenapa? Di anna tasawufa, karena sesungguhnya tasawuf itu ismu jami'in, adalah nama yang mengakomodir di jami'il fakri, terhadap makna-makna kefakiran, wazuhdi dan zuhud. Karena tasawuf itu adalah nama kumpulan, nama dari kumpulan-kumpulan, nama dari kumpulan makna kefakiran dan kezuhudan. Jadi tasawuf itu artinya fakir, tasawuf itu zuhud. Maka itu menjadi syarat mutlak, syarat wajib. Ma'ziyadati ahwalin, bersama atau dengan bersamaan ditambahi atau tambahan perilaku keadaan spiritual hati. Artinya tidak cukup fakir, tidak cukup zuhud menghindari dunia, tapi disertai dengan perilaku spiritual hati. Labudda minha, labudda wajib, tidak bisa tidak, minha dari jami'ul ma'ani misalnya ya, lil sufi, bagi seorang sufi, wa ingkana, sekalipun ada siapa sufi itu fakiron zahidan, la buddha, tidak bisa tidak wajib, minha dari ziyadatu ahwal, lil sufi, bagi seorang sufi, wa ingkana, sekalipun ada siapa sufi itu fakiron, seorang fakir zahidan dan zuhud. Artinya bahwa seorang sufi itu tidak cukup fakir dan zuhud, tapi harus ditambahi perilaku spiritual. Ya. Fakir sudah, zuhud sudah, tapi perilaku spiritualnya belum, tidak bisa dikatakan tasawuf atau sufi. Wa qala dawasya ba'dhum, sebagian ulama tasawuf, nihayatul fakri, puncak kefakiran itu bidayatut tasawufi, menjadi dasar permulaan tasawuf. Seorang tidak akan pernah ya, seorang ya, artinya bahwa puncak kefakiran itu menjadi level awal orang bertasawuf ya. Nihayatul fakri, puncak kefakiran itu menjadi bidayatut tasawufi, awal dasar, awal mula daripada tasawuf. Di anna tasawuf, karena sesungguhnya tasawuf itu ismu jami'in, nama yang mengakomodir likulli khuluqin saniyin, likulli khuluqin saniyin, terhadap setiap akhlak-akhlak yang mulia, wal khuruji, dan keluar angkulli khuluqin daniyin, dari seluruh akhlak-akhlak yang rendah. Karena itu bahwa dasar awal tasawuf itu ya adalah harus
mencapai puncak kefakiran yang paling tinggi. Karena tasawuf itu merupakan nama yang mengakomodir pada seluruh akhlak yang mulia dan juga mengeluarkan dari seluruh atau setiap akhlak-akhlak yang rendah. Lakinnahum, akan tetapi mereka para ahli sufi tasawuf, ulama-ulama sufi ittafaqu, mereka sepakat sudah. Sepakat siapa? Ba'duhum, sepakatnya alat dukhula tidak akan pernah bisa sebo, tidak akan pernah bisa hadir, tidak akan pernah bisa masuk alallahi sebo di hadapan Allah illa min babil fakri, kecuali melalui pintu kefakiran. Jadi ini sepakat para ulama-ulama sufi bahwa orang itu tidak akan bisa seboh di hadapan Allah kecuali harus melalui pintu fakir. Wa man lam yatahaqqaq, waman dan barang siapa itu lam yatahaqqaq, tidak terbukti secara real bil fakri akan kefakirannya, lam yatahaqqaq, maka tidak akan pernah bisa membuktikan bisyai'in terhadap sesuatu, mimma dari sesuatu, asyara yang telah menunjukkan ilaihi kepada siapa al-qaumu, yaitu para guru mursyid. Artinya barang siapa masih belum bisa merealisasikan di dalam kefakiran, maka tidak akan pernah bisa merealisasikan, ya, maka tidak akan bisa lam yatahaqqaq bi syai'in mimma asyara ilaihil qaum, maka tidak akan pernah bisa apapun yang diisyaratkan oleh guru itu tidak akan bisa engkau lakukan. Umpamanya ada orang mau masuk thariqah, masuk sufi, sekalipun mursyidnya itu seribu mursyid, bahwa engkau tidak akan pernah sampai kepada makom tasawuf itu selama engkau belum membuktikan kefakiran di dalam hatimu. Begitu maksudnya. Wa man lam yatahaqqaq bil fakri, barang siapa yang tidak pernah membuktikan kefakiran dalam hatinya, lam yatahaqqaq, maka tidak akan pernah bisa membuktikan bisyai'in terhadap sesuatu, mimma dari sesuatu, asyara yang telah memberikan isyarat ilai kepada siapa al-qaumu, para tokoh mursyid. Mau 1000 mursyidmu memberikan arahan perjalanan sufi thariqahmu, tidak akan pernah berhasil selama engkau masih belum membuktikan akan hakikat kefakiran yang ada di dalam hatimu. Wa tahaqququ, maka adapun bukti bil fakri akan kefakiran. Wa tahaqququ, maka adapun hakikat atau bukti kesejatian bil fakri dengan kefakiran. Apa bukti kefakiran? Huwa, adapun tahaqquq itu ditandai al istiqnasu, merasakan tenang. Bi, dengan fakir tenang. Semakin fakir semakin senang, semakin tenang. Wal iltibatu, dan semakin senang bi husulihi, akan sampainya kepada kefakiran. Semakin fakir semakin senang. Wal istiqraru, dan semakin mantap mau bersama fakir. Hatta yakuna, sampai dibuktikan ditandai yakuna ada. Apa fakir indahu, di sisinya si fakir ahla, lebih manis minal asali dibandingkan madu. Ini bukti apa namanya, bukti hakikat kefakiran ini, ya, bukti kefakiran sejati ya ini. Kefakiran sejati itu ketika semakin fakir semakin merasakan senang dan tenang dan mantap bersama kefakiran, sehingga menjadikan rasa fakir itu lebih manis dibandingkan madu. Wayakuna, dan ada alma'u, air indahu, di sisinya fakir itu amaro, lebih pahit minal handoli, dibandingkan buah handol. Sedangkan air itu, ya, itu lebih pahit, ya, pahit daripada handol. Nah, ketika seperti itu, fahinaidin,
Ketika kamu sudah merasakan madunya kefakiran, manisnya kefakiran kamu rasakan, semakin fakir, semakin tenang, semakin senang, semakin mantap. Maka fahina idin, maka saat seperti itu tatarodafa akan datang silih berganti alai kepada fakir apa al-mawahibu, peparing-peparing Allah. Watat tasa, dan semakin luas lau baginya apa al-ma'arifu, kemarifan kepada Allah. Hatta yakuna, sehingga ada siapa si fakir agnal agniyai, adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang kaya. Masya Allah. Qala dawu sewa ba'du sholihina, sebagian ulama soleh atau orang-orang soleh. Ini ada riwayat. Karena ada li bagiku ba'du malin, ya. Karena ada li ba'du malin, aku punya sebagian harta. Waro itu, maka ketika aku membawa sebagian hartaku itu, aku melihat ada fakiron, seorang fakir. Aku lihat orang fakir. Bil harami, di tanah haram, di Masjidil Haram. Jalisan Khalid, dalam keadaan duduk, mundu ayamin, sejak berhari-hari. Ketika aku lihat duduk sejak berhari-hari, walaya kulu, dan tiada makan siapa fakir, walaya syrobu, dan tidak minum siapa fakir, bahkan walaihi, dan itu atas si fakir, atmaruritatin, yaitu pakaian yang lusuh, pakaian jelek. Aku merasa empati itu. Jadi dia melihat orang yang sangat fakir banget duduk di sebelah Masjidil Haram atau ada di sebelah Ka'bah. Fakultu, maka aku berkata dalam hatiku, aku akan penuhi, aku penuhi kepada fakir bihadzal mali, dengan harta ini. Karena dia membawa dirham, membawa uang. Dia bilang, karena aku membawa uang, maka kebutuhannya aku akan penuhi. Fa'alqaituhu, maka kemudian aku temui kepada si fakir fi hijrihi, ada di hijr Ismail. Wa qultu, dan aku mengatakan, menawarkan siapa aku, istain bihadza ala dunyaka. Ya, istain, mintalah bantuan bihadza, dengan ini, alat dunya, atas kebutuhan alat dunya, ke atas, yaitu kebutuhan duniamu. Istinya kamu nanti akan saya siapkan kepentingan kebutuhan duniamu. Apa si fakir? Fanafalto, maka membuang siapa fakir, dikasih, dibuang. Ya, dengan dunia yang diberikan tadi, filah hisbai, ada di kerikil-kerikil yang bawah, dibuang ke kerikil-kerikil di depan. Waqala, dan dawuh, dan berkata si fakir li kepada aku. Ini yang cerita itu ba'du sholihin. Ini ternyata waqala, dan berkata siapa fakir li kepadaku, ishtawaitu, aku telah membeli hadzal jalsata, tempat duduk ini. Dia punya hijir, sudah duduk di depan Ka'bah. Ya. Apa katanya? Ishtawaitu, aku telah membeli hadzal jalsata. Ya, sak dudukan ini, jalsat itu, sak dudukan ini tempat yang sudah aku beli. Ma'robi, bersama Tuhanku, bima malakku, dengan apa yang aku miliki. Wa anta, sedangkan engkau tufsidua, merusak, akan jalsa alaya, kepada aku. Kamu itu harus ganggu ini. Aku ini duduk sudah enak banget, kok tiba-tiba kamu datang menawarkan sesuatu, memberi sesuatu. Sama beliau dibuang, ya, tidak diterima itu tadi itu. Dia sambil bilang begini, aku itu loh membeli itu dalam arti ini sudah paling enak aku di sini itu loh. Kamu ganggu, kamu telah merusak tempatku sedang asik masuk dengan Allah. Sumain sorofa, kemudian berpaling dan pergi si fakir itu, watarokani, dan meninggalkan siapa fakir nih kepada aku. Akhirnya si fakir itu berpaling pergi dan meninggalkan aku. Ya, saling membiarkan dunianya itu, yang diberi pemberian itu dibiarkan. Ulkituha hale, aku, yaitu
memungut, mengambil hak akan dunia yang dibiarkan tadi. Dia tidak makan sampai berhari-hari, bajunya lusuh, dikasih malah bilangnya seperti itu. Bahkan kemudian berpaling meninggalkan apa yang aku beri, akhirnya saya pungut kembali pemberian-pemberianku itu. Wallahi, maka kemudian bilang Sholihin itu, wallahi demi Allah, wallahi maka demi Allah, ma ra'aitu, enggak pernah aku melihat azza, orang yang paling mulia, minhu, daripada fakir. Aku nggak pernah, biasanya orang fakir itu kalau tak kasih sesuatu pasti diambil, dimakan, bahkan nagih kepada aku. Ini enggak, ini terima terhadap sesuatu, badadaha, yang telah menghambur-hamburkan hak akan dunia. Aku nggak pernah, demi Allah, nggak pernah melihat semulia ini, ada orang fakir semulia ini. Ketika apa? Ketika lima badadaha, ketika lima karena sesuatu badadaha, di mana dia telah menghambur-hamburkan hak akan dunia, dibiarkan. Wala adillah, dan aku merasa hina, mini, dariku. Wala adillah, dan tiada rasa yang paling hina, mini, dariku. Lima karena sesuatu kuntu yang ada, siapa aku itu, ulkituha, memungut akan dunia. Ya, di mana dia itu aku paling heran, demi Allah, tidak pernah melihat orang semulia ini, dikasih sesuatu yang saya berikan dihambur-hamburkan. Dan tidak ada orang yang paling hina daripada aku ketika aku harus memungut kembali. Sementara dia tenang-tenang saja, tidak mikiri dunia, tidak memikiri kekayaan, dia hanya terus merasa istirahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza, adapun ini kisah, huwa, adapun hadza itu tashihul fakri, inilah adalah kebenaran kefakiran sejati, inilah kesejatian atau benar-benar fakir sejati ya, di hadapan Allah. Wal faqati, dan butuh kepada Allah, zahiran, secara zahir, wa batinan, dan batin. Inilah benar-benar orang yang fakir di hadapan Allah, baik zahir maupun batin. Wa kana, dan ada siapa ba'dhum, sebagian ulama tasawuf, idza asbaha, apabila sudah masuk waktu pagi, indahu, di sisinya si ba'dhum atau sebagian tasawuf itu, syai'un, adapun sesuatu, asbaha, maka menjadikan pagi itu hazinan, susah. Wa idza lam yusbih, apabila idza lam yusbih, tidak masuk pagi, tidak masuk waktu pagi, indahu, di sisinya si ba'duhum, syai'un, adapun sesuatu, asbaha, maka jadilah pagi itu bagi ba'dum farhan, senang, masruran, dan merasa gembira, senang dan gembira. Jadi gini maksudnya, sebagian ulama-ulama sufi itu, bila mana waktu pagi, ya, apabila sudah waktu pagi itu, kok di situ itu ada sesuatu, sudah ada beras, ada minyak, ada roti, ada jajan, ada makanan, punya uang, ada mobil, ada pengawal. Kalau di pagi hari kok sudah semuanya tercukupi seperti itu, justru itu adalah pagi yang sangat menyedihkan. Ya, pagi yang menyedihkan itu. Dia nggak suka ketika begitu bangun tidur pagi itu semua tersediakan. Susah itu. Ya, seperti di zaman sekarang ini, ada yang buka pintu, ada ajudannya, ada yang bersih mobilnya, ada yang buatkan jajan, makanan, sarapannya, ada yang ngawal. Ya, kalau sekarang itu, kalau orang-orang sufi itu kan berbeda, ketika pagi kok di situ ada semua kayak itu, ada pengawal, ada yang bukakan pintu, ada yang bersihkan mobilnya, ada yang nyemir sepatunya, ya, uangnya banyak di pagi seperti itu.
Itu senang kan kalau orang-orang sekarang. Tapi kalau sufi justru ketika semuanya lengkap pagi itulah waktu pagi yang menyedihkan. Waktu pagi yang menyedihkan itu ketika seluruh kebutuhan itu sudah terpenuhi. Gak suka dia. Wa idza lam yusbih indahu syai'un asbaha farhan masruron. Tapi bila ya waktu pagi itu ternyata dia tidak mempunyai sesuatu. Uang tidak punya, sepeda motor nggak ada, beras nggak ada, semuanya nggak ada lah. Ya, kok di pagi hari dihadapkan pada suasana tidak ada apapun yang menjadi kebutuhan hari itu, maka itulah pagi yang sangat senang dan mengembirakan. Aneh kan? Bagilah ditanya lau kepadanya innaman nas bi aksi hada. Bahwasanya innaman nasu, bahwasanya adapun manusia itu bi aksi hada, yaitu pengennya bi aksi hada sebaliknya dari ini. Tuh. Jenengan ini aneh. Terus yai sampean kok bisa justru ketika tersiapi semua, ada semua kebutuhan pagi kok menjadi senang, menjadi susah. Sementara kalau nggak punya apa-apa itu menjadi senang di pagi hari. Ini adalah sesuatu yang sebaliknya pada diri kebanyakan orang. Para pejabat-pejabat itu, ya, di situ ada pengawalnya, ada yang mengambil tasnya, ada yang membawakan tasnya. Wow. Ini aneh sampean ini. Justru tercukupi, ada semuanya, kebutuhan sampean dipenuhi. Ada yang membawakan tas, ada yang ngawal, ya, ada yang membawakan kitab, ada sopirnya siap. Kok justru sampean pagi seperti ini susah. Sementara kalau sampean tidak ada yang undang, kalau sampean nggak ada yang undang pagi, itu kok malah menjadi seneng sampean. Ini kan sebaliknya, innaman nas bi aksi hada, bahwasanya orang kebanyakan kan sebaliknya ini. Itu gimana sih? Faqala, maka jawab, ini sesungguhnya aku, katanya. Ini sesungguhnya aku. Jawabnya begini. Kenapa aku kok seperti itu keadaanku? Begini, ini sesungguhnya aku. Idza lam yusbih, kalau tidak memiliki apapun waktu subuh, indi pada diriku, syai'un sesuatu, fali maka aku masih memiliki, fali maka bagiku atau milikku, bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Adapun uswatun hasanah, begini loh, kalau aku itu ya ketika tidak punya apa-apa, pagi hari saya nggak punya apa-apa dalam keadaan fakir, itu aku masih ada sesuatu yang saya banggakan. Karena di saat aku fakir, ya aku tidak punya apa-apa di pagi hari itu, sesungguhnya aku ini fali bi Rasulillah, aku mempunyai Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Aku mempunyai sosok yang diteladani, yang aku teladani. Karena Nabi itu adalah orang fakir. Nabi itu sangat terbatas hidupnya, sederhana, fakir lah. Kalau aku senang, wa idza asbaha indi syai'un. Kalau apabila wa idza asbaha, apabila masuk waktu pagi, indi padaku, itu indi milikku, syai'un sesuatu, lam yakun maka tidak ada. Li bagiku maka aku tidak memiliki, li bagi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Sebaliknya kalau aku itu di pagi hari semua hidupku tercukupi, ya, semua hidupku itu tercukupi, ada pengawal, ada sopir, ada yang membawakan kitab, ada yang membawakan tas, ada yang membawakan berkatnya dan diundang orang. Maka aku itu tidak memiliki kehilangan, aku akan kehilangan Rasulullah sebagai uswatun hasanah.
Aku justru inilah yang membuat aku nangis. Karena Rasulullah itu hidupnya sangat miskin, di pagi hari beliau kesulitan untuk sekedar mencari makan, untuk makan. Kultu, saya katakan, wahadi, adapun ini riwayat atau kisah itu halatu asyahina, adalah kondisi para kiai-kiai kita, para guru-guru kita. Radhiya, mudah-mudahan ridhai sebab Allah anhum kepada syuyukhina. Hasbama istakroinahu, hasbama sesuai istakroinahu yang telah kita teliti, ya, sebagaimana telah kita menelitinya. Bu akan halatu asya, bu akan anhu min halihim, akan perilaku spiritual mereka, perilaku rohaninya mereka. Ini sudah sesuai yang telah aku teliti, katanya Ibnu Ajibah. Ya. Waqad balaghani, ini sebagai argumentasinya, datanya. Waqad balaghani, dan sungguh telah sampailah kepada aku informasi kabar anna syekhina, bahwasanya guru dari guru kita Maulal Arabi, yaitu Syekh Maulal Arabi Ad-Darqawi, Syekh Darqawi, telah sampai kabar, cerita, riwayat tentang Syekh Darqawi, di mana Syekh Darqawi itu, karena ada siapa Syekh Darqawi itu yus'ilu, menyalakan siapa Syekh al-qatilata, akan lampu. Wayang dulu, dan beliau selalu melihat-lihat fi nawahil baiti, ke sudut-sudut rumah. Idza wajada, apabila menemukan siapa Syekh Darqawi syai'an, sesuatu, akhrajahu, maka mengeluarkan siapa Syekh Darqawi hu syai', yatasaddaqu, hal menjadikan sedekah bi, dengan syai'. Yatasaddaqu, hal menjadikan sedekah siapa Ad-Darqawi bi, akan syai'. Wa yabitu, dan tinggallah siapa Ad-Darqawi al-faqati, dalam keadaan fakir, butuh. Jadi jangan sampai di rumahnya itu masih ada sisa-sisa makanan, ada sesuatu yang masih bisa disedekahkan. Pokoknya dihabiskan habis. Ini Syekh Darqawi sampai segitu itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kefakiran sejati ya seperti ini. Hatinya ya fakir betul di hadapan Allah. Ya kalau bisa ya fakir dengan sekalian harta benda yang dimiliki. Hakata seperti ini, karena ada haluhu, perilaku spiritualnya Syekh Darqawi, bihal tajridi, di saat kondisi tajridnya, lepasnya, ya, di saat kondisi ibadah tajridnya Syekh Darqawi, radhiya, mudah-mudahan ridhoi siapa Allah anhu kepada beliau Syekh Darqawi. Adapun ini madzukira, apa yang telah dijelaskan di atas, wastasyhada, dan mengambil dalil atau menjadikan dalil siapa al-muallifu, pengarang kitab Iqadul Imam, yaitu Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Syekh Ibnu Ajibah. Beliau mengambil dalil terkait dengan fakir itu bila ayatil karimati, dengan ayat Quran yang sangat mulia. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu, bahwasanya sedekah itu lil fuqara'i, menjadi miliknya orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Bahwa sedekah itu tidak ada yang berhak kecuali menjadi haknya orang fakir dan miskin. Ini semua adalah isyaratun, sebagai isyarat petunjuk ila annama yahibuhullah, kepada ila annama, akan sesungguhnya sesuatu, yahibu, yang telah memberikan hu akan mas siapa Allah minal mawahibi, dari peparing-peparing Allah, wal ma'arifi, dan kemarifan kepada Allah. Innama ya, bahwasanya ia adapun mawahib mal ma'arif itu sedekahun, merupakan sedekah, wa minnatun, dan pemberian Allah, la jazaa,
tidak menjadi balasan alal a'mali atas amal-amal ibadahnya hamba. Ya, wal ahwali, dan bukan menjadi balasan terhadap amaliyah daripada hati. Jadi bukan amaliyah badan, bukan balasan amaliyah badan, dan bukan amaliyah hati. Kenapa? Li'anna sodakota, karena sunya sodako itu la takunu, tidak akan pernah ada sodako fi muqabalati amalin, ya, menjadi perbandingannya amal. Arti sodakoh itu adalah tidak bisa menjadi muqabil, pembanding, menjadi bayaran ujrohnya pekerjaan, tidak bisa. Ya, kalau orang bekerja, ya, diberi ujroh, diberikan sesuatu, itu bukan sodakoh. Sodakoh itu pemberian peparing Allah, bukan karena sebab. Jadi sodakoh itu latakun, tidak ada fi muqabalati amalin, menjadi penggantinya amal, menjadi penggantinya kerja, bukan. Sodakoh ya pemberian sudah, bukan balasan. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah la ghaniyun, dan sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah la ghaniyun, niscaya benar-benar zat yang maha kaya, anil alamina, dibandingkan anil alam, la ghaniyun anil alam, di atas alam semesta, paling kaya di atas alam semesta. Summa atahakuku bil fakri, kemudian adapun atahakuku untuk merealisasikan, untuk membuktikan kesejatian bil fakri, akan kefakiran. Majmu'u, adapun kumpulannya, tahakuk itu at-tahakuku, yaitu membuktikan atau melestarikan, ya, atau merealisasikan, at-tahakuku merealisasikan atau membuktikan bi ausofil ubudiyati, dengan sifat-sifat penghambaan. Jadi hakikat fakir sejati itu nanti akan terkumpul, terakomodir di dalam apa itu? Di dalam sifat-sifat penghambaan. Untuk membuktikan kesejatian fakir itu nanti dibuktikan dengan sifat-sifat penghambaannya kepada Allah. Waya, adapun ubudiyah itu bentuknya azulu, rendah, wal ajzu, itu kurang, wal dha'fu, dan lemah. Itu diantaranya. Ajzu itu maksudnya ya rendah di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah. Kama, sebagaimana bayana akan menjelaskan siapa musonib, dalika akan biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya musonib yang akan datang, tentang hakikat atau bukti-bukti untuk merealisasikan sifat-sifat penghambaan itu bagaimana, itu akan dijelaskan di kitab selanjutnya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.